Hai teman-teman, kembali lagi di channel Sasuga Anime. Kali ini saya akan mereview manga One Punch Man chapter 168 yang terbaru. Baiklah, langsung saja saya akan memulai membacakan apa saja yang terjadi chapter 168 yang terbaru. Chapter ini diberi judul Kebangkitan Sang Dewa. Chapter dibuka dengan cover tangan Saitama dan tangan Garo yang saling beradu tinju. Panel pertama diawali dengan Garo yang mencoba memukul Saitama dengan kombinasi kekuatan portal miliknya. Dengan cepat, Saitama pun dapat menghindarinya dan membalasnya dengan berbalik memukul Garo lewat portal milik Garo dengan satu tangan saja. Satu hal yang kerennya dari si botak, dia melawan Garo dengan satu tangan kanan miliknya saja. Dengan tangan kirinya memegang inti Genos. Saitama pun terus-terusan mengajar Garo ke sana ke sini. Singkat cerita, saking cepatnya pertarungan mereka, Saitama menggunakan jurus Garo yang ia pakai untuk membelah Sage Centipede. Jurus pembelah genteng tersebut mengenai kepala Garo dengan kuat. Saking kuatnya jurus tersebut, area hentakan di sekitar mereka hancur sampai menimbulkan gelombang kejut yang disertai listrik. Saitama hanya menggunakan satu tangannya saja untuk mengalahkan Cosmic Garo. Garo pun berkata dalam hatinya, dia sengaja meniru gerakanku. Saitama langsung mengoceh. Kenapa? Kau bilang kau akan meniruku saat aku serius, lalu kemudian melampauiku, bukan? Ayo coba saja. Bukankah itu tujuan dari semua ini? Garo bergumang lagi. Aku tidak mengerti. Aku membalasnya dengan kekuatan yang sama. Tapi serangan selanjutnya selalu lebih keras. Apa aku bisa menyainginya? Tidak. Apa aku tertinggal? Emosi Saitama terus meningkat. Garo bergumang lagi. Kalau begini, salah satu dari pukulannya pasti membunuhku. Singkat cerita, tingkat perkembangan Saitama terus meningkat menjauhi Garo. Sampai-sampai tidak ada yang mengetahui karena selama ini tidak ada yang setara dengan Saitama. Ini disebabkan karena luapan emosi yang belum pernah Saitama rasakan. Mereka terus bertarung di atas angkasa satelit Io. Sampai akhirnya Saitama sadar bahwa dirinya sudah telanjang. Sedikit merasakan ada debu di hidungnya, Saitama mulai merasakan ingin bersin. Saitama mulai mengeluarkan killer move, yaitu Series Sneeze. Saking kuatnya bersin tersebut, reruntuhan yang melayang di atas satelit Io terbuka dengan sangat lebar. Bahkan, Garo sampai keringat dingin melihatnya. Untung saja Garo dapat menghindari bersin Saitama itu. Planet Jupiter yang berisi gas langsung bersih sampai dasar planet Jupiter terlihat. Planet gas tersebut jadi saksi bisu bersin Saitama yang super duper gak ngotak. Karena bersin Saitama yang sangat kuat, gelombang kejut bersin tersebut memberi mereka kecepatan yang sangat tinggi dari posisi Io sampai ke depan planet bumi. Garo memiliki kesempatan untuk memukul Saitama kembali. Namun, Saitama dengan mudah menerima pukulan tersebut dan membuat keringat dingin Garo lagi. Garo pun terkaget melihat Saitama sudah di belakang dirinya. Saitama muncul dengan muka konyol seperti biasa. Akhirnya Saitama memukul Garo lagi dengan sangat kuat sampai ke daratan bumi. Topeng yang menyerupai mode Saitama hancur di muka Garo. Pertarungan pun selesai. Namun, belum berakhir sampai di sini saja. Setelah mendarat di bumi, Saitama langsung sadar dan dia berkata, "Oh, ini pas tempat kita tadi berangkat. Apa aku sengaja mencari tempat ini lagi?" Garo pun berkata, "Kenapa? Lakukan saja. Kenapa kau tak membunuhku? Dibandingkan orang sepertimu yang bisa ganti kostum sekejap, aku sangat benci karena aku tak cocok dengan semua itu. Tapi karena aku adalah seorang pahlawan, belum lagi permintaan terakhir anak itu, aku harus menghentikanmu tanpa membunuhmu." Permintaan terakhir?
Garo pun langsung berteriak dan berlari ke arah Tareo. Saitama langsung berkata, "Woi, kau mau kemana? Anak itu ada di sana." Garo berkata, "Ini salahku. Aku terlalu dekat denganmu." Garo pun terjatuh. Dia sangat bersedih dan menyesal. Dia berkata lagi, "Akulah masa depan buruk itu." Saitama berkata lagi, "Kau mulai bertingkah aneh sejak kau jatuh dari langit. Apa kau yakin tak ada orang aneh yang melakukan sesuatu padamu?" Garo pun sungguh menyesali perbuatannya, dan dia berkata, "Sungguh memalukan. Kalau aku tak bisa mengalahkanmu, aku tak bisa menjadi kejahatan absolut." Lalu, pahlawan yang mengalahkanku bilang, kalau aku tak cocok menjadi pahlawan. Setidaknya aku bisa bersikap seperti pahlawan. Jika kau membunuhku dengan wajah sombong, mengkoar-koar idealisme kebijakanmu, aku bisa saja pergi seperti penjahat asli. Sekarang, orang yang pertama kali ingin kuselamatkan dengan mengubah dunia, karena aku, dia. Saitama pun langsung berkata, "Kau ingin menyelamatkan dia? Kau bukan hanya bergantung padanya untuk dukungan." Garo berkata, "Bergantung? Aku? Kau tahu apa?" Saitama terdiam dengan muka yang mengerikan. Dan Garo melihat ke arah inti Genos. Saitama juga mengatakan, "Kau juga melakukan itu." Garo pun membalas dengan berkata, "Tak mungkin orang dengan kekuatan seperti itu bisa tetap waras." Saitama langsung memotong pembicaraan. "Apa yang akan kau lakukan sekarang?" Garo pun terdiam dan bingung. Dia berkata, "Aku ingin minta tolong." Jadi, Garo memberitahu Saitama bahwa Saitama harus bisa mengkopi kemampuannya. Saitama harus bisa melampaui jurus yang ia pelajari dari Garo demi ke masa lalu. Di sini Saitama juga masih belum paham gimana caranya dia mengkopi teknik Garo. Saitama berkata, "Baiklah, apapun itu aku akan mendapatkannya." Garo menyuruh Saitama untuk lihat baik-baik tekniknya, karena teknik ini butuh konsentrasi yang tinggi. Jika seseorang dapat mempelajari kekuatan God tanpa menyentuh tangan God, itu adalah kau. Kalimat ini menjadi bukti kuat bahwa Saitama dapat menguasai teknik dan energi sekelas God. Saitama menjadi salah satu manusia yang dapat mempelajari kekuatan tersebut. Saitama yang masih belum paham perkataan Garo tersebut, langsung mengikuti teknik yang Garo lakukan pada saat itu sambil memegang inti Genos di tangan kirinya. "Diam, aku akan mengambil semuanya." Kalimat ini disebutkan oleh God kepada Garo yang sedang mengambil kekuatan surgawi dari dalam tubuhnya. Sebenarnya teknik Garo ini masih sedikit berfungsi, walaupun setengah tubuhnya sudah menjadi debu. Garo berteriak kencang kepada Saitama untuk fokus terhadap teknik yang ia pelajari, karena kesalahan sedikit saja dapat membuat teknik tersebut tak sempurna. Saitama sukses time travel ke masa lalu dan melihat semua aliran waktu di sekelilingnya. Aliran waktu tersebut menampilkan semua kejadian yang telah terjadi di masa lalu. Menurut Saitama, teknik bela diri Garo yang satu ini sangatlah indah saat dilihat. Saitama pun bingung dan takjub. Pada saat Saitama travel ke masa lalu, Saitama dengan mudah memukul Cosmic Fear Garo yang baru saja mendapat kekuatan dari God. Dan saat Saitama memukul Garo, waktu belum berjalan sepenuhnya. Lalu, pukulan Saitama itu masih versi gravitasi bulan. Jadi, Saitama memukul Garo dengan normal punch dalam versi gravitasi bulan, sehingga dinamakan Zero Punch. Kekuatan surgawi Garo bocor entah kemana. Pukulan tersebut mengacaukan mutasi Garo yang sebentar lagi Garo mendapat mengendalikan kekuatan surgawi yang sangat besar. Semua kembali normal dan serius Square Punch tak pernah terjadi lagi. Saitama kembali kesadaran pada chapter 165, di mana pertama kalinya Garo meluncurkan gamma ray bars
kepada dirinya dan terjebak di reruntuhan batu. Kesadaran Saitama di chapter 165 terkejut melihat core Genos di tangannya. Karena sebelumnya Saitama hanya mengingat bahwa setelah diserang, dia tertimbun reruntuhan saja. Saitama sepertinya menyadari bahwa Genos mati karena dirinya. Itu pun membuat Saitama panik. Saitama merasa aneh karena bagian bawahnya merasakan perbedaan suhu. Rupanya batang suci Saitama nongol karena celananya yang bolong akibat gamma rise bar. Tiba-tiba Genos langsung menseruduk Saitama dengan berteriak, "Sensei!" Dan dia berkata, "Maaf, aku terbawa suasana." Saitama pun berkata, "Genos, kau bikin aku kaget saja. Ternyata kau masih hidup." Chapter pun selesai. Chapter 168 akhirnya selesai dengan kekalahan Garo dan kemenangan Saitama. Baiklah, hanya itu dari saya. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar saya semangat lagi membuat channelnya.